Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yogi Arida di acara program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Pemirsa MTA, sekarang kali ini kita akan berbicara masih mengenai tentang rukun iman yang episode kemarin pernah kita bahas. Tapi kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang rukun iman yang episode kemarin kita bahas oleh narsum yang bentar. Ini baru apa enggak ya narsumnya? Oh, masih yang lama ternyata. Oke, masih yang lama. Baik, kita tampilkan saja Bapak Maulana Bilal, silakan. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Kayaknya saya harus bilang produser nih. Kayaknya Kenapa, hostnya udah mulai bosen nih. Iya, enggak juga Pak. Enggak juga. Gimana Pak? Silakan duduk dulu Pak. Jazakumullah Kang Yogi. Lama kita nggak ketemu ya? Ya, kurang lebih beberapa menit yang lalu ya. Menit yang lalu. Baik Pak Bilal. Sebelum kita masuk ke tema Pak. Iya. Ini pasti kita rubah dulu karena ini ketahuan banget kan ini episode yang episode kemarin. Episode yang kemarin ya, sebelumnya gitu. Boleh dirubah kru. Wah ini kolam renang Pak. Ini kolam renang ya? Oh. Kayaknya bukan sih, iya. Patung kuda. Saya makanya langsung berpikir ini kolam renang, siapa yang kolam renang di sini? Ini kolam tapi bukan renang, bukan untuk renang iya, sih. Betul. Iya. Baiklah, kita tinggalkan saja pembahasan ini Pak, karena kita akan bahas yang lebih penting ini. Ada di kemarin kan episode kemarin itu kita sempat membahas tentang mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kali ini kita mau lebih dalam lagi mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, itu dari lebih dalam dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa sih Pak? Waktu pas kemarin tuh saya ingat kan di episode sebelum itu saya ingat bahwa Hadrat Imam Mahdi alaihissalam itu mengingatkan kita semua supaya memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan hanya sekedar beriman tapi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk proses mengenal inilah memang kita sebagai seorang muslim itu diajarkan untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan salah satu cara supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti misalkan gini, saya nih sama Kang Yogi ya, pengen akrab, ya, pengen dekat gitu, pengen ya bisa jadi teman curhat misalkan. Kan tentu biar kita harus tahu dulu dong, misalkan Kang Yogi itu karakternya bagaimana, gitu kan? Sifatnya bagaimana, hal-hal yang disukainya apa, yang tidak disukainya apa, gitu. Obrolannya itu senengnya ke arah mana, misalkan. Nah, itu kan hal-hal yang perlu kita ketahui supaya kita bisa akrab dengan seseorang, ya. Itu hal yang sangat umum yang kita pahami. Betul. Mungkin kita dengan istri kita juga mungkin kan seperti itu gitu kan. Kita mengenal dia, untuk mengenal dia lebih dekat kita harus tahu seluk-beluk segala macamnya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka langkah pertama adalah kita kenali sifat-sifatnya. Baik. Nah, banyak kan di dalam Al-Qur'an kan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya. Misalkan kalau dari surah yang paling sering kita baca, yaitu surah Al-Fatihah misalkan. Nah, di dalam surah Al-Fatihah di situ ada 4 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini merupakan sifat dasar ya Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul harus dipahami oleh kita semua. Misalkan yang pertama adalah Rabbul Alamin, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Malik. Ini adalah 4 sifat dasar yang harus difahami oleh setiap manusia. Ya. Nah,
sifat-sifat yang lainnya ya kita bisa temukan di dalam ayat-ayat lain, di dalam surah-surah lain, di dalam Al-Quran. Poinnya apa? Poinnya adalah ketika seseorang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah sifat-sifatnya, ya, kenalilah apa yang kesukaannya, kesenangannya, pahami apa yang dia tidak suka. Insya Allah taala dengan pengetahuan dasar seperti ini dan kita coba untuk mendalami, ya, nah nanti langkah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah insya Allah taala. Baik, ya, baik. Seperti itu. Baik, Bapak, untuk penjelasan tadi mudah-mudahan pemirsa MTA bisa mencerna dari penjelasan Bapak tadi. Cuma ini kita akan masuk ke seperti biasa Pak, segmen rakyat bertanya. Yeah. Kita akan langsung lihat di monitor. Silakan. Aku Dinda, asal dari Bekasi. Aku mau ada pertanyaan untuk Ahmadiyah. Yang pertama, bagaimana konsep Allah dalam Ahmadiyah? Yang kedua, apakah Ahmadiyah mempunyai penafsiran khusus mengenai sifat-sifat Allah? Waduh, berat kayaknya. Silakan Pak, coba. Yang pertama saya komentari, kenapa yang nanya banyak orang Bekasi ya? Ya, mungkin karena korespondennya masih lagi di sana. Oh, ya. Ya, bukan karena narasumbernya orang Bekasi nih, bukan ya. Ya. Oke. Pertanyaannya tadi yang pertama, bagaimana konsep Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Ahmadi. Ya, sebetulnya di episode awal sudah saya jelaskan sebagian dan di sini juga kita ya di dalam episode ini ketika ditanya bagaimana konsep di dalam Ahmadiyah tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar kita untuk memahami Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu firman-Nya, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Ini menjadi patokan dasar kita. Untuk mengenali sifat Allah taala juga poin utamanya ini, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti siapapun. Tidak seperti apapun. Ini patokan awalnya. Jadi ketika kita mendapati Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Rabb itu artinya kan dia adalah Tuhan yang menciptakan, dia Tuhan yang membimbing, dia Tuhan yang menjadikan sesuatu itu dari yang nol menjadi sempurna. Itu Rabb. Ya. Nah, manusia bisa nggak memiliki sifat itu, misalkan menciptakan sesuatu, diolah menjadi lebih baik, lalu dijadikan jadi lebih sempurna. Bisa saja memiliki karakter itu, tetapi ingat, manusia hanya pada tataran yang rendah, ya. Sedangkan Tuhan itu pada tatanan yang maha. Nah ini, jadi di sana kembali kepada apa? Laisa kamitslihi syai'un itu. Kemudian Allah Taala apa? Rahman, maha pengasih. Ya, kita bisa nggak jadi orang yang murah hati? Bisa. Bisa kan? Manusia bisa menjadi orang yang murah hati. Tapi Tuhan itu dia transenden, maha, ya. Sifat Rahmannya itu maha. Maka laisa kamitslihi syai'un. Kita manusia bisa memiliki sifat itu, tapi kita tidak akan bisa memiliki sifat itu seperti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu mahanya Rahmannya dia adalah yang maha, yang transenden, di atas segala-galanya. Rahmannya itu di atas segala-galanya. Jadi ini adalah konsep Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pegangan awal, ya, sebagai seorang muslim. Kita di dalam jemaat juga seperti itu. Di dalam teks literasi kita juga seperti itu. Ketika kita memahami sifat-sifat Allah taala, patokan awalnya adalah tadi laisa kamitslihi syai'un. Sehingga ketika kita menemukan Allah Ta'ala Maha Rahman, Allah Ta'ala Maha Rahim, Allah Ta'ala itu Raja, ya, kan definisi Raja di otak kita apa? Pasti penguasa, duduk di sebuah singgasana yang ukurannya sekian, gitu kan? Yang kekuasaannya itu dari titik ini, gitu kan? Yang lainnya di luar kekuasaannya, nah enggak begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena tadi sekali lagi, laisa kamitslihi syai'un itu, ya. Karena saya tadinya lebih ke, tapi sudah terjawab sih sedikit. Karena tadi saya ingin bertanya sebenarnya gini, kalau kita harus mengenali sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala, layaknya kita mengenali sifat manusia. Lalu tadi saya mau tanya, apa bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia? Padahal kan Allah itu Maha Pencipta gitu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala pun punya sifat. Tapi mungkin sudah terjawab tadi sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha. Sifatnya mungkin maha lebih daripada manusia yang diciptakan. Betul. Dan mengapa penyebutan sifatnya itu adalah seperti yang dimiliki oleh makhluknya. Nah, jadi kalau di dalam literasi kita dikatakan itu bentuknya adalah metafor, perumpamaan. Ya. Jadi perumpamaan. Sekali lagi, sifat Tuhan itu transenden, maha. Di atas itu dari yang bisa kita pahami. Contoh misalkan begini, ini bukti beda. Ya, ini bukti ya, ini bukti. Allah Ta'ala itu maha dekat, qorib. Ya, kita bisa nggak menjadi dekat? Misalkan Kang Yogi, tadinya di sana, bisa nggak jadi dekat dengan saya? Bisa kan? Bisa. Tapi Kang Yogi pindah tempat. Dari sana ke sini. Allah Ta'ala juga sama. Allah Ta'ala itu bisa dekat dengan hambanya. Tapi ingat, dekatnya Allah Ta'ala yang tadinya misalkan jauh lalu dekat dengan hambanya, tidak berpindah tempat, Kang Yogi. Karena di sana apa? Ada unsur transenden tadi, ada unsur kemahaan tadi. Katanya sama, dekat. Sifatnya itu Allah Ta'ala adalah qorib, ya. Dia bisa dekat dengan hambanya. Ya. Tapi beda dekat ke seorang manusia kepada manusia lain. Antara dekat Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu beda. Pemahamannya beda. Maka tadi permisalannya kita sebutnya apa? Sifatnya itu adalah metafor. Tujuannya supaya mudah dipahami saja. Tetapi sebetulnya teknisnya tidak begitu. Karena dia sifatnya transenden. Sangat maha ya di atas segalanya itu. Makanya mungkin ketika di dunia gitu ya Pak, di dunia kita hidup gitu. Kan sering orang berbicara pekerjaan, baik secara pekerjaan atau job desk yang kita lakukan itu mungkin mendapat pujian, mendapat sempurna gitu. Tapi tidak ada tuh yang berbicara maha sempurna karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Berarti maha ya paling paling sempurna. Betul. Gitu. Jadi itulah yang menjadi tolak ukur kita ketika kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, ya, dengan siapapun. Yang kedua, penamaan sifat itu merupakan metafor supaya kita sebagai manusia mudah memahaminya. Ya, pada teknisnya tidak begitu kan? Tadi udah kita contohkan. Yang ketiga, sifat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat jauh berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan sifatnya itu, yaitu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya. Kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnahku, pada sifatku. Dan kamu tidak akan mendapati penyimpangan pada sifat-sifatku. Yang pertama perubahan, yang kedua penyimpangan. Artinya saling bertolak belakang antara satu dengan sifat yang lain gitu. Tidak. Jadi beda kita kan sebagai manusia kan. Kita punya sifat bisa, punya. Tapi kita bisa berubah nggak? Pasti, sangat. Karena kita manusia ya. Kita ini makhluk yang diciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak berubah. Ya, kalau tadi saudara kita menanyakan bagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman Ahmadi, ya seperti ini yang menjadi pegangan kita. Jadi tiga hal ini menjadi pemahaman dasar yang kita pahami, kita dalami. Sehingga nanti apa? Kita tidak akan mendapati yang pertama perubahan pada sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, kita tidak akan mendapati saling bertolak belakang antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang satu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, karena tadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan demikian. Tapi saya juga mau bertanya nih Pak, kan salah satu sifat Allah Ta'ala itu yaitu kalau nggak salah Al-Mutakalim. Betul, Al-Mutakalim. Betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan tuh Pak, yang dimaksud sifat Al-Mutakalim itu seperti apa? Inilah yang tadi harus menjadi patokan kita. Ya, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya. Yang berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala Al-Mutakalim atau sifat Allah Ta'ala Al-Kalam, ini bukan Al-Qalam, Al-Kalam, yang berfirman, yang maha berbicara. Ya. Nah,
Kan tentu dong kalau kita berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan mengambil perumpamaan yang sangat sederhana. Jadi begini. Allah Subhanahu wa taala itu bentuk firman-Nya adalah sesuatu yang membimbing. Ya. Ya kan? Sesuatu yang membimbing kan? Di zaman Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala tetap masih memiliki sifat al-kalam atau kalam mutakallim, ya. Berbicara dengan hambanya, dengan hamba pilihannya. Siapa? Nabi. Di zaman Nabi Adam, Allah taala memperlihatkan sifat itu kepada Nabi Adam. Di zaman Nabi Idris, Allah taala menunjukkan sifat itu kepada Nabi Idris. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, ya, zaman nabi-nabi Musa, Harun dan seterusnya, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Taala memperlihatkan sifat itu. Ya, kalam mutakalim. Ya, Allah Taala itu maha berbicara dengan hamba-hamba pilihannya. Nah, berkaitan dengan sifat Allah Taala ini, kita harus pahami ada dua jenis, Kang Yogi. Ini yang umumnya, ya, dalam tanda kutip, disalahpahami oleh kita manusia. Apa disalahpahaminya? Semua bentuk firman Allah Subhanahu wa taala dianggapnya itu, dipahaminya itu sebagai syariat. Semua firman Allah taala. Jadi sehingga ketika misalkan begini, kita sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan segala hukum dan peraturan itu, yang kemudian dibukukan menjadi Al-Quran, ya, dan itu merupakan syariat terakhir yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia ini, yang akan dijadikan panduan, ya, oleh kita sebagai manusia. Nah, lalu bagaimana? Apakah setelah itu Allah Ta'ala tidak berfirman lagi? Ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman lagi berarti, kalau Allah Ta'ala tidak berfirman, berarti ada perubahan pada sifat Allah Ta'ala. Betul. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala tadi berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sifat Allah Ta'ala itu tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sifat Allah Ta'ala itu tidak akan bertentangan. Maksudnya apa, Kang Yogi? Untuk itulah berkaitan dengan sifat al-kalam ini, ya, maka ada dua definisi tadi. Yang pertama yang bentuknya adalah syariat. Oke? Syariat. Yang kita kalau di dalam Islam ya bentuknya jadi wahyu Al-Quran. Satu lagi bentuknya ini adalah sebagai tanda kedekatan. Ya. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada hamba-hamba pilihannya, para wali-walinya. Maka kita temui di dalam sejarah Islam, orang-orang suci di dalam Islam ini, mereka mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah Ta'ala itu sifatnya al-kalam tadi. Baik. Gitu. Tapi ingat kan Kang ya, Ya. di luar Al-Quran, ya di luar dari wahyu yang di luar Al-Quran itu bukan syariat. Bukan syariat. Bukan syariat. Baik Pak. Tadi al-kalam, apa? Al-kalam. Al-kalam itu apa Pak? Yang maha berfirman, yang maha berbicara. Ya. Saya nanti bukan, kan sifat manusia juga ada ya, tapi saya nanti akan ada julukannya juga kayaknya. Apa itu? Untuk sabar gitu ada ya. Al-kalam aja. Oh, al-kalam ya. Baik Pak, kita masuk ke amplop bertanya Pak. Oke, Nah, ini akan ada pertanyaan-pertanyaan. Amplopnya sudah disiapkan, Mas, abang-abang. Kayaknya amplopnya lagi ini on the way. On the way. On the way amplopnya. Nah, ini dia nih. Belum pulang-pulang ya Bang ya. Oke, baik Pak. Nah, ini pertanyaannya cuma satu sih ya. Dari amplop bertanya ini, apakah Ahmadiyah memiliki konsep wahyu yang masih berlanjut setelah Nabi Muhammad SAW? Jika ya, bagaimana ini dijelaskan dalam konteks tauhid? Wah, ini berat banget. Berat banget. Gimana Ya. Pak? Ya, tapi karena ini menjadi satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Karena kan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu kan merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan hambanya. Sifat yang Allah Ta'ala miliki berkenaan dengan hal ini kan sifat al-kalam tadi. Iya. Ya. Nah, bagaimana konsep wahyu ya di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah. Nah, tadi Ahmadiyah dengan melihat trek sejarah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan hamba-hamba pilihannya, dengan orang-orang suci, maka
kita mendapati dua sifat dari dua jenis dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Satu yang bentuknya syariat, satu lagi yang bentuknya bukan syariat. Ini yang pertama. Ya Kang Yogi ya. Ini yang pertama. Jadi satu syariat, satu lagi bukan syariat. Ya. Ya. Satu kalau syariat ya kita tahu kan di dalam Islam kita meyakini bahwa syariat ini sudah sempurna dalam wujud Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan dalam Al-Qur'an. Ini sudah finish, sudah sudah sempurna. Ya. Tetapi sebagai tanda kedekatan. Nah, apakah tanda kedekatan ini mengada-ngada Ahmadiyah? Tidak mengada-ngada. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan. Ini contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Jadi, ini kabar suka Kang Yogi. Bagi orang-orang yang beriman, yang mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya. Bukan hanya sekedar pendakwaan tentunya. Kemudian dia beristiqomah dalam keyakinan itu, dia kejar kedekatan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa di dunia ini ada Tuhan namanya Allah. Ya, dan dia berusaha mengejar kedekatan dengannya, mengenal dengan luar biasa, usahanya untuk mengenal itu. Allah taala perlihatkan bukti eksistensinya itu. Nah, dengan apa? Memberikan kabar suka. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Salah satu cara komunikasi Allah Ta'ala dengan hambanya itu Kang Yogi di dalam Al-Quran itu, ya, itu dengan berbagai macam cara. Ya, kalau kita lihat ada 3 minimal di dalam Al-Quran itu, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ayyukalimahullahu illa wahyan. Allah Ta'ala itu bercakap-cakap dengan hambanya itu illa wahyan. Yang pertama melalui wahyu. Ya. Yang kedua aumin waroi hijabin. Ya. Ini kalau bahasa kitanya dalam kondisi kasyaf. Ya. Yang ketiga au yursila rasula. Atau mengutus utusannya. Nah, utusan Allah Ta'ala ini ada 2. Yang pertama adalah manusia. Wujudnya dalam bentuk para nabi. Yang kedua adalah malaikat. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, ya. Allahu yastafi minal malaikati rasula wa minan nas. Allah taala itu mengutus utusannya dari antara malaikat dan manusia. Yeah. Nah, tadi kan Allah taala sudah mengabarkan untuk orang-orang yang sangat istiqomah di dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa Allah taala itu betul Tuhan, untuk membuktikan bahwa Tuhannya itu ada. Untuk membuktikan bahwa Tuhannya itu benar dekat, ya, dan memang mengabulkan doa-doanya, Allah Ta'ala perlihatkan. Salah satunya adalah dengan tadi mengutus utusannya, ya, wallahu alam, bisa jadi dalam bentuk malaikat, ya, atau juga melalui satu kondisi kasyaf. Kalau kita melihat sejarah orang-orang suci zaman dahulu, ya, sesudah Nabi Muhammad saja orang-orang sucinya, kita akan temukan. Orang-orang suci itu mereka memiliki pengalaman spiritual, pengalaman rohani, ya, yang membuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan jauh-jauh deh. Orang-orang Ahmadi misalkan, ya, mereka istilahnya yang mereka memperlihatkan keimanan yang luar biasa, mereka betul-betul memperlihatkan itu, gitu. Mengalami hal itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar mengutus malaikatnya untuk memberikan kabar suka kepada hambanya. Nah, jadi itu Kang Yogi. Kalau di dalam Ahmadi, sekali lagi, bukan Ahmadi ini mengada-ngada, bukan. Yeah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman demikian. Mengenai bagaimana dia berkomunikasi dengan hambanya. Baik. Siapa yang dia utus, apa fungsi dari kabar suka itu, ya, kepada hambanya, itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan. Kita sebagai orang yang mengaku beriman hanya meyakini dan berusaha sekali lagi membuktikan kebenarannya. Ya. Benar atau tidak gitu. Nah, itulah yang harusnya bukan hanya Ahmadi. Sekali lagi, harusnya bukan hanya orang Ahmadi. Semua umat Islam harus membuktikan itu. Ya. Ya, mengimani apa yang Allah Ta'ala firmankan dan buktikan.
Kalau bisa kalau bisa membuktikan tentunya dengan karunia Allah Ta'ala, yakin keimanannya kepada Allah Ta'ala akan sangat luar biasa. Buktikannya dengan menjalankan pasti. Betul, dengan menjalankan, berusaha untuk meraihnya. Baik, baik Pak Bilal. Memang tema kali ini sangat luar biasa sekali Pak. Saya Lumayan juga berat, sangat berat. sangat berat gitu. Saya juga banyak akhirnya nambah ilmu lagi Pak terkait mengimani kemarin kan, mengimani Allah Subhanahu wa taala seperti apa dan lebih mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, untuk tema kali ini mungkin cukup. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya karena ini episodenya masih sangat panjang ternyata Pak. Iya. Kontrak saya juga ternyata diperpanjang terus. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak, ya baik. Jangan lupa juga pemirsa MTA menyaksikan program-program MTA yang lainnya dan menyimak tentunya Pak yang tidak kalah penting ini harus di pemirsa MTA lihat dan tonton gitu, termasuk saya dan Pak Bilal. Ini adalah khutbah Khalifah kita huzur. Baik gitu. Dan sesudah itu baru program kita pastinya. Gitu. Baik pemirsa MTA, itu saja dari kami pembahasan kali ini. Nanti mungkin akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan pembahasan tadi bisa mendapatkan ilmu yang baru untuk pemirsa MTA. Sekian dari kami undur diri, dari saya Yogi Arida dan Pak Bilal di program acaranya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Islam, Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat.